Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini Allah kembali mudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama bertafaqquh fiddin, berusaha untuk mendalami seputar agama kita yang agung dan mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan kepada kita, ketenangan, dan juga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang akan menuntun kita di dunia menuju Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah waffaqna wa iyyakum. Di awal kajian ini ana ingin berpesan kepada kita semua untuk senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, baik di kala sempit maupun di kala lapang, baik di kala sedih maupun senang, baik di kala sendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun
kamu berada, dengan cara menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, agar kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya. Karena nilai kita di hadapan Allah bukan karena kita kaya, bukan karena kita tampan rupa, bukan karena kita seorang pejabat negara, bukan karena kita memiliki berbagai macam keahlian dunia. Semua itu tidak ada nilai sama sekali si Allah kalau tanpa dihiasi dirinya dengan takwa. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang bertakwa dan menjadikan takwa sebagai bekal terbaik yang harus senantiasa kita perjuangkan dalam hidup kita, karena tidak ada bekal yang terbaik selain takwa. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena semuanya tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, waffaqani wa iyyakum. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa hari ini kita telah masuki hari yang ke-6 dari bulan Rajab? Ada apa dengan bulan Rajab? Apa yang kita ketahui tentang bulan Rajab? Bulan Rajab jamaah sekalian merupakan bulan yang agung dan mulia, salah satu bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan yang memiliki keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla yang ditetapkan dalam ketetapannya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Siapa yang hafal 12 bulan yang dimaksud? Ngacung? Hafal semua insyaallah ya. Alhamdulillah. Saya ingatkan kita semua. Yang pertama Al-Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula. Tanbih sedikit, banyak di antara kita atau bahkan di kalender kita sering disebut dengan Jumadil Awal. Yang tepat adalah Jumadal Ula, Jumada Al-Akhirah. Itu yang tepat. Mungkin ke depan ini saran saja kalau diterima ya, kalender kita atau semua ini diusahakan pakai Jumada Al-Ula atau Jumada Al-Tsaniyah. Karena begitu yang disebutkan dalam hadis, dan begitu bahasa Arab yang fushah, yang benar. Kita ulang, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Masya Allah. Sya'ban, Ramadan, Syawal, yang nggak akan lupa Syawal ya, liburan panjang sebenarnya ya. Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah 12 syahran, 12 bulan. Allah lanjutkan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang tergolong Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan, bulan yang sangat mulia. Apa saja? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang termasuk bulan haram tersebut. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya termasuk bulan haram. Thalathun wa fi riwayah thalathatun, thalathun mutawaliyat. 3 disebutkan secara berurutan. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini 3 yang berurutan.
Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada, ini hadis, baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang letaknya antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, yang memiliki keutamaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa sikap kita dalam mengisi atau menyikapi bulan yang mulia ini? Apa yang harus kita lakukan? Allah lanjutkan di ayat selanjutnya, Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sikap pertama seorang muslim ketika dia berada di bulan yang penuh kemuliaan ini adalah menjauhkan segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, fihinna, yaitu di 4 bulan haram tersebut. Apakah itu berarti di luar bulan haram kezaliman jadi halal, diperbolehkan? Tentu tidak. Kita simak keterangan para ulama ketika mereka menjelaskan maksud dari ayat ini. Al-Qurtubi mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum birtikabiz dzunub." Maksudnya, janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan tersebut, yaitu dengan melakukan dosa. Qala Ibnu Katsir, kenapa di bulan haram dikhususkan larangan berbuat zalim? Beliau mengatakan, li'annahu akad wa ablaq fil ithmi min ghairiha, karena dosa kezaliman di bulan haram lebih dahsyat, lebih berat bobotnya dosanya daripada selain bulan haram. Ibnu Abbas mengatakan, wa ja'ala dzanba fihinna a'zam. Allah jadikan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut lebih besar, lebih berat. Qatadah mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Beliau mengatakan, fa inna dhulma fi al-ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha. Karena sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar, lebih dahsyat dosanya dibandingkan kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin azima, walaupun kezaliman itu tetap agung, besar, dahsyat di setiap waktu, hanya saja di bulan-bulan haram itu dosanya lebih dahsyat karena keagungan bulan tersebut. Maka selayaknya seorang muslim untuk berusaha untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman, baik kezaliman yang berkaitan dengan dirinya maupun kezaliman terhadap orang lain. Semua bentuk dosa adalah kezaliman, baik itu kezaliman berkaitan dengan dirinya, dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu zalim terhadap dirinya karena dia telah mencampakkan dirinya dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kezaliman yang berkaitan hak orang lain, karena kemaksiatan di bulan haram tersebut lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan yang sama yang dilakukan di bulan haram. Sehingga dusta di bulan haram lebih dahsyat daripada dusta di luar bulan haram. Korupsi di bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan korupsi di luar bulan haram. Korupsi waktu di bulan haram lebih dahsyat dosanya dibandingkan korupsi waktu di luar bulan haram. Ghibah atau ngegosip di bulan haram lebih dahsyat dosanya dibandingkan gosip di luar bulan haram, dan seterusnya. Singkatnya, jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun itu, apalagi kita berada di bulan yang penuh kemuliaan ini. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum
wa muhaqqaratiz dzunub. Waspadalah oleh kalian sikap meremehkan dosa. Oh, dosa kecil apa-apa, ntar juga sholat hapus. Mending kalau sholatnya itu khusyuk. Jangan-jangan sholat kita pun gak khusyuk. Gak apa-apa lihat sesuatu yang haram, kan itu dosa kecil, nanti juga kehapus sendiri dan amal soleh. Iyakum, dia mengatakan waspadalah, hati-hati, jangan sampai kalian meremehkan dosa kecil. Walau itu kecil, tetaplah dosa. Maka kata seorang ulama, la tandur ila sigharil ma'siyah, walakin undur ila man asait. Jangan kau lihat kepada kecilnya maksiat yang kau lakukan, tapi lihatlah siapa yang kau maksiati itu. Allah yang kau maksiati. Walaupun kecil, tapi ingat, Allah yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kita maksiati walau yang kecil. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika berkumpul satu hari, 1, 2, 3 dan seterusnya, berkumpul dosa kecil itu hatta yuhlikna, sampai pada akhirnya dosa kecil yang bertumpuk itu membinasakan pelakunya. Wa inna Rasulullah SAW, kemudian Rasul memberikan satu perumpamaan, daraba lahunna mathala. Rasul memberikan perumpamaan tentang dosa kecil itu ketika bertumpuk seperti apa jadinya. Beliau katakan, kamathali qaumin nazalu arda falatin fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'ud war-rajulu yaji'u bil 'ud hatta jama'u sawadan fa'ajjaju naran wa andaju ma qadhafu fiha. Nabi mengatakan perumpamaan seperti perumpamaan suatu kaum berada di padang pasir yang luas. Kemudian seorang ketua atau pimpinan rombongan memerintahkan para karyawannya untuk mendatangkan masing-masing satu ranting kayu saja. Gak usah naik, satu orang satu. Silahkan kalian pergi cari ranting kayu, masing-masing bawa satu saja. Yang taliku hadza dan seterusnya. Akhirnya bertumpuklah ranting-ranting kayu itu dengan tumpukan yang sangat besar. Lantas dinyalakan itu ranting kayu, kemudian ranting kayu itu menyala, kemudian bisa mematangkan semua yang diletakkan atau dilemparkan ke dalam api. Demikian gambaran dosa kecil tapi ditumpuk, dikumpulkan jadi besar, kemudian akan menghancurkan pelakunya. Na'udzubillahi minadz dzunub walau kana saghiran. Ini yang pertama, sikap kita di bulan yang penuh berkah ini adalah menjauhi semua bentuk kezaliman dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala walau itu kecil. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah sebaliknya, meningkatkan amal soleh, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, wa ja'ala dzanba fihinna a'zam wal 'amal as-salihah wal ajra a'zam. Sebagaimana Allah jadikan dosa di bulan haram itu lebih besar bobotnya, juga Allah jadikan amal soleh dan pahala amal soleh, pahala ketaatan di bulan-bulan haram juga a'zam, lebih besar dibandingkan dengan amal soleh di luar bulan haram. Apapun bentuk amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini, sholat wajibnya, zikirnya, tilawah Qur'annya, berinfaknya, dan berbagai macam amal soleh lainnya, itu memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan amal soleh di luar bulan haram.
Dan kita perlu perhatikan juga bahwa amal soleh dalam Islam itu levelnya berbeda-beda, tidak sama. Ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Maka seorang muslim harus bisa cerdas dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai kita begitu semangat untuk melakukan amal yang sunnah, tapi kita lalai dari yang kewajiban. Ini kurang tepat. Semangatnya bagus, iya, pertahankan, tapi jangan salah prioritas. Fikih prioritas dalam beramal soleh itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Makanya prioritas utama dalam beramal soleh itu adalah perkara yang wajib dahulu. Cek semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Apakah kita sudah melakukannya, sudah sesuai dengan perintah atau belum? Kenapa? Karena kewajiban itulah yang paling Allah cintai. Kita sering mendengar hadis Nabi SAW, hadis kudusi, hadis wali, ya, potongannya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada satu amalan, satu ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan, wajibkan. Jadi yang pertama itu kewajiban. Maka salat wajib maksimalkan, tingkatkan kualitasnya. Baru setelah itu amal sunnahnya, salat sunnahnya, rawatibnya perhatikan. Itu semuanya akan mendatangkan pahala yang agung, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Dan juga sebagaimana tadi kita katakan di dosa, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, jangan remehkan dosa walau itu kecil. Pun kita katakan dalam hal kebaikan, jangan remehkan kebaikan walau kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan walau itu terlihat kecil. Hanya berinfak 1000, kecil, remeh. Hanya tersenyum kepada saudara muslim, itu kecil, gak usah senyum aja. Lah, Islam mengajarkan kita untuk menjadikan amal soleh itu sesuatu yang diperhatikan walau itu kecil. Karena kita nggak tahu, ikhwas sekalian, bisa jadi amal yang kecil itulah yang menyelamatkan kita di akhir kelak. Bisa jadi satu amal kecil yang mungkin kita anggap itu hal yang ringan, bisa itu yang nanti membuat kita bebas dari ancaman neraka. Bukankah kita pernah mendengar orang-orang yang nanti di hari kiamat di mana mereka memiliki amal solehnya 50-50, amal kebaikan dan keburukan itu sama. Kalau amal baiknya lebih berat, ke surga langsung. Amal buruknya lebih berat, ke neraka. Tapi status orang yang sama antara kebaikan dan keburukan, mereka akan berada di Al-A'raf, sebuah tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Mereka menunggu, belum boleh masuk surga. Mereka bisa melihat ke surga dan bisa melihat ke neraka. Bisa dibaca di surah Al-A'raf tentang kisah ini. Singkat cerita, kalau sekiranya orang-orang yang berada di Al-A'raf itu, yang kebaikannya itu sama antara keburukannya, semasa hidupnya mungkin dia tambah satu kali aja astaghfirullah atau subhanallah atau berinfak 1000, dia mungkin akan menjadi orang-orang yang lebih berat amal baiknya. Walau berat satu saja, tetap dia terhitung hamba yang berat amal kebaikannya walau sedikit beratnya. Maka jangan pernah remehkan walau itu kecil, karena kebaikan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui secara umum tentang agungnya bulan haram, dan kita sekarang ini berada di Rajab, pertanyaan berikutnya, apakah bulan Rajab itu memiliki keutamaan khusus atau tidak?
Barangkali kita sering mendengar ya, ketika Rajab tiba banyak tersebar artikel-artikel tentang puasa Rajab, tentang salat raghaib dan macam-macam. Maka secara fikih, secara hukum kita perlu pahami bahwa pertama berkaitan dengan puasa Rajab. Apakah di bulan Rajab dianjurkan untuk berpuasa atau tidak? Di sini ada dua pandangan ulama atau pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Kata mereka dianjurkan berpuasa di bulan Rajab. Ini saya sedang menyampaikan fikih, pandangan fikih, bukan pandangan sebagian orang yang mungkin merajihkan sebaliknya. Enggak, saya menyampaikan fikih agar kita lebih bijak dalam menyikapi masalah khilafiyah. Jumhur mengatakan dianjurkan berpuasa di bulan Rajab. Apa dasarnya? Dasarnya pertama keumuman hadis tentang anjuran berpuasa. Dan ini tentunya sepakat para ulama bahwa banyak hadis yang menganjurkan berpuasa secara umum. Dan yang kedua, anjuran berpuasa di bulan-bulan haram. Ada hadis yang berbunyi sum min ashhuril hurum, berpuasalah di bulan-bulan haram, dan Rajab termasuk bulan haram. Sehingga dari sisi ini puasa Rajab dianjurkan karena dia termasuk dari salah satu bulan haram. Dan dalil yang ketiga adalah hadis-hadis yang secara khusus memerintahkan atau memotivasi, menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Hanabilah. Yang tadi pertama mungkin saya katakan Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i. Hanbali mereka mengatakan dimakruhkan mengkhususkan puasa Rajab seluruhnya. Kalau sebagiannya masih dibolehkan, tapi kalau secara umum berpuasa khusus full itu dimakruhkan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Dalilnya bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan khusus bulan Rajab, baik itu puasanya atau sholatnya, semuanya adalah dhaif, bahkan palsu. Sehingga ulama yang kedua ini, kelompok yang kedua, mengatakan tidak dianjurkan mengkhususkan puasa Rajab atas dasar hadis yang khusus, enggak. Tapi kalau ini pendapat juga yang kedua ini, kalau dia berpuasa karena itu termasuk bulan haram, maka mazhab Hambali pun membolehkannya. Kalau puasanya bukan karena keutamaan khusus Rajab, bukan, tapi karena keumuman dalil, keumuman perintah puasa Rajab, puasa bulan haram, maka mereka juga masih membolehkan. Tapi kalau berpuasa atas dasar hadis khusus, maka mereka mengatakan tidak. Kenapa? Karena hadisnya semua dhaif. Ibnu Qayyim mengatakan, ini pendapat yang kedua ya, mereka mengatakan kullu haditsin fi dzikri siyami Rajab wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadhibun muftara. Semua hadis yang berbicara tentang puasa Rajab dan salat di beberapa malam tertentu secara khusus, maka semua hadis tersebut dusta dan diada-adakan. Ini keterangan Ibnu Qayyim. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab fi Bayani Fadhil Rajab, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyami wala siyami syai'in minhu muayyan. Kata beliau, tidak ada satu hadis pun yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil dasar tentang keutamaan puasa bulan Rajab dan juga puasa sebagiannya secara khusus. Ingat kata, tidak ada hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dasar untuk beramal secara khusus yang menjelaskan tentang
puasa Rajab. Ingat ya, hadis secara khusus beliau mengatakan itu hadisnya lemah. Juga beliau mengatakan al-ahaditsus sarihatu al-waridatu fi fadli Rajab aw fadli siyamihi aw siyami syai' minhu tanqasimu ila qismain. Hadis-hadis yang secara jelas, secara tegas menunjukkan tentang keutamaan puasa, keutamaan bulan Rajab dan puasa Rajab atau puasa sebagian dari bulan Rajab secara khusus itu ada dua bagian. Qismun dhaif, satu bagian hadisnya itu lemah, wa qismun maudhu', dan bagian yang kedua adalah palsu. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi singkatnya jemaah sekalian, ini masalah puasa di bulan Rajab secara khusus ini termasuk masalah khilafiyah. Tidak boleh kita ribut karena yang sebelah mengambil pendapat yang pertama dan yang selagi mengambil pendapat yang kedua. Enggak perlu ribut. Ini semua secara hukum sah saja. Yang mengambil pendapat jumhur dia berpuasa, mangga silahkan. Dan orang yang tidak berpuasa atau tidak memandang itu sunnah, enggak perlu mencela, enggak perlu merendahkan. Kenapa? Ini masail khilafiyah la inkara fi. Masalah ijtihadiyah khilafiyah tidak perlu saling mengingkari. Kalau kita hanya menjelaskan, oh ini hadis ini, itu nggak apa-apa. Tapi mencela orang, merendahkan itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Di masalah fikhiyah ijtihadiyah, para ulama mengatakan dalam sebuah kaidah ungkapan la inkara fi masail khilaf. Tidak perlu diingkari dalam masalah khilafiyah yang mu'tabarah. Dan ini termasuk masalah yang secara hukum itu sah-sah saja ikhtilaf dalam bab ini. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya bersikap dengan bijak. Jangan mudah merendahkan atau mencemoohkan orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan pendapat yang kita ambil. Karena ini masalah khilafiyah, saya ulangi kembali, kita harus lapang dada dan silahkan kita lebih cenderung ke pendapat yang kedua, mangga. Cenderung pendapat yang pertama juga enggak masalah. Sepakat berpuasa di bulan haram itu dianjurkan berdasarkan hadis yang menganjurkan berpuasa secara khusus di bulan haram, dan Rajab termasuk dari bulan haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semuanya dimudahkan juga dalam bersikap bijak dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah yang ada. Semoga Allah persatukan kita semuanya di dunia dan di akhir kelak di surga jannatul a'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.